Dan ini harus saya sampaikan dan semoga nyampe ke Valen, walaupun dengan risiko besar saya akan dihujat oleh netizen, oleh fan-fannya Valen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya di siang kali ini ya? Semoga kabarnya tetap sehat. Kali ini ada yang baru, yaitu ada Valen yang lagi konser dapat kritikan pedas. Dari salah satu wakil ketua DPRD, teman-teman. Kritikan terkait membawakan lagu yang bukan karyanya sendiri. Seperti itu. Di sini langsung ditanggapi oleh ada Tom Liwafa ya, yang punya Deli Wafa. Terus juga ada Dewi Persik juga ikut menanggapi, dan sejumlah orang-orang juga ikut menanggapi. Kayak apa videonya? Oke, langsung saja kita tonton sama-sama. Mendapatkan gelar Pangeran Dangdut, Valen menyanyikan lagu plagiat saat konser di Sampang. Sangat disayangkan. Dan ini harus saya sampaikan dan semoga nyampe ke Valen, walaupun dengan risiko besar saya akan dihujat oleh netizen, oleh fan-fannya Valen. Seperti saat saya dulu mengkritik salah satu penyanyi di Madura yang saya kritik ketika menyanyikan lagu plagiat. Ini tidak baik, seakan-akan Madura sudah kehabisan seniman yang bisa menciptakan lagu-lagu Madura. Walaupun sekarang Faris Miong sudah konsisten dengan lagu-lagu Madura ciptaannya dan keren-keren. Saya harus sampaikan, Valen, harapan besar dari kami warga Madura menjadi role model untuk penyanyi-penyanyi di Madura. Dia punya talenta yang luar biasa, suaranya bagus, bisa menciptakan lagu, dan musikalitasnya juga tidak bisa diragukan. Kita lihat ketika sebelum konser di Indosiar misalnya, lewat di beranda TikTok dia sering ngasih masukan atau sharing dengan band-bandnya gitu. Berarti dia memang mampu. Tapi sayang sekali ketika dia harus nanti sama dengan pendahulu-pendahulunya, dia menyanyikan lagu-lagu plagiat. Kita lihat perseteruan antara Ahmad Dhani dengan Ariel Noah, teman-teman ya. Menyanyikan lagu orang saja tanpa izin sudah harus bayar royalti. Apalagi seniman-seniman di Madura, lagunya orang dirubah liriknya seenak jidat, dianggap karyanya, dan dinyanyikan. Wong nyanyi punyanya orang saja tidak boleh, apalagi merubah lirik begitu tanpa izin. Ini tidak boleh. Dan kami harap Valen paham itu sebagai seniman besar sekarang yang sudah dipuja-puji. Jangan sampai hadir dengan lagu-lagu plagiat. Dan terima kasih juga kepada Valen. Begitu juga sahabat organizer. Tadi di konser juga ada Valen berselawat seperti permintaan habaib dan ulama. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya. Ya. Aduh, saya sebenarnya nggak mau ngomentari juga, cuma gini loh. Akhirnya kayak gini kan anggota dewan-dewan yang lain ini kasihan mas. Kasihan karena akhirnya dianggap kita ini DPR secara general itu tidak mendukung karya anak muda. Valen ini kan masih muda. Ayolah marilah kita support mas. Jenengan kan dari Madura, saya dari Surabaya. Saya aja bangga loh mas, saya bangga banget sama Valen, serius. Dengan statementnya sampai seperti itu menjadi bola liar menurut saya. Saya nggak akan ngomong dihukum jurisprudensi atau apapun itu. Cuma semua pembuktian itu adalah melalui mekanisme proses. Bagi saya, ayolah mas kita dukung aja lah ya. Kalau memang mau bilangin ya bilangin secara baik-baik. Oke? Memang ada keterkaitan, artinya minimal izin lah.
Gua mau Indonesiain lagu dulu ya. Terus lagu Segala-gala itu murni ciptaan Rhoma Irama. Lagu gala 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 galanya na itu diindiain sama orang India. Itu bukan plagiat gitu loh. Karena memang antara Indonesia dan India tidak ada perjanjian hak cipta. Makanya bebas-bebas aja orang Indonesia, terkecuali ada lagunya orang India yang sudah produserin orang Indonesia. Itu baru harus pamit ke produsernya gitu loh Mas. Sehingga kalau mau bilang plagiat, banyak yang lebih plagiat daripada itu. Lagunya Pak Haji Ahmad tuh banyak lagu India. Baca lagu India, Bulan lagu India, banyak lagu India gitu loh. Nah sehingga kalau mau bilang plagiat ke Pak Haji Ahmad dia ini, Pak Haji Ahmad jangan bilang Raja Dangdut, lu tuh plagiat gitu kalau berani. Itu Valen itu belum apa-apa. Dia sendiri tidak pernah, kalau Rhoma Irama udah menyatakan dirinya di dalam filmnya Raja Dangdut gitu loh. Beliau yang memang menciptakan Raja Dangdut, beliau sendiri yang menciptakan itu. Kalau Valen belum pernah kok Valen menyatakan di mana, cuma waktu kecil dia nyanyi lagunya almarhum Abi Ngesti, saya si Pangeran Dangdut. Itu kan lagu orang, tidak menyatakan bahwa Valen itu menyatakan dirinya sebagai Pangeran Dangdut. Yang memberikan gelar Pangeran Dangdut adalah Mak Soimah, dan memang layak beliau itu menjadi Pangeran Dangdut. Karena kenapa? Karena beliau itu multi talenta, dia bisa main musik, dia bisa menciptakan lagu walaupun belum terorbit. Hanya saja saya juga belum mau mempopulerkan Valen ini sebagai Pangeran Dangdut, karena saya sebagai penyiar tadinya saya kritis. Waktu Sheila on Seven muncul lagu Dan dulu, waktu album pertama Sheila on Seven itu, dia mampir ke radio saya bilang, lu belum artis loh. Sebelum lu 3 album lu sukses sebagai seorang band, sebagai kelompok band, kalau udah 3 album sukses, gua baru angkat topi malu. Ternyata alhamdulillah dia bertahan sampai sekarang. Karena memang sebagai seorang penyanyi atau seniman, dia harus minimal mempopulerkan, atau kalau sekarang nggak main album lah, karena sekarang kan udah digital semua. 1-2 single aja, 1-2-3 single. Pamannya Valen nih, nanti ngeluarin single meledak. Satu. Saya belum mengatakan dia seorang artis besar, belum. Tapi dia memang fenomenal. Karena kenapa? Karena selama DA baru Lesti lah yang sebagai fenomenalnya The Academy Indosiar itu bertahan sampai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana yang benar-benar bergemuruh? Tidak ada kecuali Lesti dan Valen. Gitu loh. Sehingga ada kapelan yang memang, kalau saya membaca dari luar, memang Valen jatuh cinta sama Mila, sehingga dikapelin lah sama Indosiar gitu loh. Walaupun banyak sekali tretan-tretan Madura yang tidak ingin Valen itu terlalu cepat memutuskan tentang asmaranya. Saya bilang biarkan saja, toh mereka waktu Mila tersenggol, Valen itu nangis terseduh-seduh sampai ke asrama, semua menyatakan itu. Dan waktu Valen tampil gak ada Mila, Valen itu sakit. Apa ngomongnya sama orang asrama? Saya nggak semangat kalau nggak ada Mila. Mila diundang oleh Indosiar untuk selalu menjadi penyemangat. Makanya 2 orang ini memang di Indosiar itu dikapelin, sehingga Bu Siwi waktu opening Ramadan kemarin, dia menyatakan bahwa kalau Valen ini sebenarnya banyak sekali acara yang ingin dikasih di Indonesia, tapi waktunya nggak ada, karena Valen ini jam terbangnya di luar itu banyak sekali. Dan Mila itu alhamdulillah berkat ini berdua ini jam terbangnya banyak sekali, yang harus jam-jam mainnya lah gitu ya, yang menyita waktu untuk bisa dipakai Indosiar. Bukti contoh, semalam rekaman Valentine nggak ada Valen sama Mila, garing, nggak ada yang nonton di Indonesia. Maksudnya bukan nggak ada yang nonton, tapi ya kurang lah pokoknya gitu. Turun Mas. Karena turun, memang Mas. ini fenomena. Kalau udah fenomena kan susah. Dulu Alam pernah fenomena. Ada Mbah Dukun, dia langsung menyatakan pangeran-pangeran. Gak bisa, saya bilang. Saya menolak.
Karena kenapa? Belum teruji. Bukti satu album meledak, dia hilang, tenggelam. Nah makanya kita jaga anak kita ini, kacung kita ini, kita jaga, jangan dikasih asupan negatif seperti anggota dewan ini, maksudnya Mas. Iya. Harus, saya bangganya apa Mas? Satu, saya tadinya nggak peduli dengan DA, karena saya pikir ya udahlah, DA memang bisnisnya industrial, walaupun sebagai praktisi dangdut saya bangga. Karena pernah dangdut Mas mati, hampir mati dangdut waktu itu. Gara-gara banyak koplo dan sebagainya, dangdut habis. Terus ditampilin anaknya Rhoma Irama, Ridho Rhoma waktu itu dengan menunggu. Alhamdulillah dangdut mulia. Tapi yang membangkitkan dangdut lagi ini adalah The Academy ini. Pas The Academy muncul, dangdut booming lagi. Terutama kemarin kan dangdut konvensional, dangdut romantis sudah nggak ada Mas. Udah orang pada beralih ke koplo. Sampai Ridho Rhoma aja, waktu kami bikin lomba cipta lagu Pamdi kemarin, yang ketuanya Ridho Rhoma, sampai kami berdebat di meeting terakhir. Kenapa koplo tidak dimasukkan ke dangdut ini, ke lomba cipta lagu ini? Kami bilang koplo ini bukan dangdut. Koplo ini adalah pecahan daripada musik. Tapi dia memang karena dekat sama dangdut, akhirnya dibilang koplo dangdut, rock dangdut, dan sebagainya. Itu loh Mas. Makanya kami bersyukur dan berterima kasih kepada industrial, apapun lah masalah gift dan sebagainya, toh terbukti Valen walaupun juara kedua, terbukti Valen. Kan semua orang bilang, kamu sekarang boleh juara 1, tapi setelah selesai kompetisi, siapa yang benar-benar disukai masyarakat? Setelah selesai kompetisi Mas, Valen main di Batu Licin, di acaranya Pak Haji Sam itu acara musik besar Mas. Kenapa bukan juara satunya yang diambil sama fanbase itu? Itu karena memang terbukti Mas bahwa Valen ini berkualitas, sehingga saya mohon sebenarnya mudah-mudahan ada yang menyampaikan nih sama Pak anggota dewan ini. Marilah kalau memang mau kritiklah yang baik, dan langsung aja temuin orangnya, manajernya dan sebagainya. Itu aja. Oke Mas, saya ini dulu ya, saya naikkan dulu ini Mas. Ada yang mau naik lagi nih Mas untuk memberikan pendapat ya. Ini temennya Bung Fafan kayaknya. Monggo dibagikan nanti ke Bung Fafan. Mas Safi Putra Tunggal, silakan. Oke Mas. Mas Safi silakan. Oke, waktunya 2 menit. Mas Safi silakan. Oke, waktunya 2 menit Mas Safi. Oke, bentar Bang, aku belum pakai baju Bang ini Bang. Ya, oke, saya tunggu. Ini ada juga Bang Tocil nanti yang mau naik. Tunggu dulu Bang Tocil ya. Ini juga mungkin salah satu temannya Pak anggota dewan ini. Ini ada Mas Safi, ada Bang Tocil ini mau naik. Tunggu dulu Bang Tocil ya. Karena kita harus gantian. Biar ini tidak menjadi diskusi usir. Kita hormati Bang Andre. Bang Andre ini adalah, jangan lupa follow Bang Andre teman-teman ya. Bang Andre ini adalah salah satu penggiat musik dan juga musik dangdut khususnya. Mas Andre ini juga pencipta lagu dan lain sebagainya. Monggo Mas Safi, oke dulu, kalau nggak oke waktunya sedikit Mas Safi. Oke, Mas Safi, monggo oke. Ya, Oke, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi Mas Ali. Mas Safi. Bang Andre. Tabarakallah. Perkenalan dulu. Berjumpa lagi Bang. Saya udah kenal ya Mas. Aku udah kenalan beliau. Udah kenal beliau, iya. Nah, biar ini juga kenal semua, para penonton juga kenal gitu. Monggo perkenalan dulu dari mana Mas Safi. Waktunya 2 menit ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Safi, SV Sampang gitu, sahabat Valen Sampang gitu ya. Menanggapi ini ya, menanggapi yang berseliweran tadi tentang DPR Sampang ya. Bagaimana kalau nantinya kita undang beliau di Komal siapa gitu, tentuin nanti ada Bung Andre Yahya juga yang gimana ya, biar beliau itu klarifikasi begitu. Betul. Bagaimana? Nantinya insya Allah saya yang menjebatani untuk beliau untuk naik ke Komal itu begitu. Kan Valen nggak kenapa-kenapa. Kenapa kok kamu yang
ngomong kayak begitu. Emang Valen salah apa? Coba. Valen tuh cuma penyanyi, seorang seniman yang menyanyikan lagu, terus kemudian dia liriknya diganti bahasa daerahnya dia yang memang kebetulan dia lagi show di Madura. Salahnya di mana? Bukan mengagung-agungkan, salahnya di mana? Kung sifat coy. Ya, kung sifat coy. Salahnya di mana? Nggak ada salah, kamu aja yang mencari-cari kesalahan orang. Nah, jangan sirik jadi manusia. Rezeki itu semua sudah ada yang ngatur. Kamu yang terlalu sirik. Karena Valen itu justru membawakan lagu dangdut, kemudian liriknya diganti bahasa Madura. Ingat nggak kalau di Indosiar? Kadang Indosiar itu nyanyi nih, Indosiar ya. Aku sebagai juri di Indosiar itu pada nyanyi, terus tiba-tiba dikasih lirik lagu bahasa daerahnya mereka. Ingat nggak? Para peserta itu misalkan nyanyi lagu Stop Engkau Mencuri Hatiku tapi diganti Jawa tiba-tiba. Atau mungkin lagu-lagu di daerah kamu, entah itu di Kalimantan. Kalian kalau nonton Indosiar pernah nggak ngelihat anak-anak peserta mereka diberi tantangan menyanyikan lagu dangdut kemudian dimasukkan lagu daerahnya mereka. Atau lirik dangdut itu dirubah menjadi bahasa mereka walaupun sedikit. Ingat nggak? Kalau kalian memang pencinta DA atau nonton Indosiar. Nah itu bukan plagiat gitu. Justru kita itu harus berterima kasih, bangga sama Valen. Karena Valen itu membawa bahasa daerahnya. Dia orang Madura, dia menyanyikan lagu dangdut, kemudian lagu dangdutnya liriknya diganti bahasa Madura. Toh tidak semua kan, maksudnya nyanyinya itu banyak yang dia nyanyikan, tapi kan ada satu lagu yang dia rubah di bahasa daerahnya dia Madura. Nggak masalah itu. Berarti tandanya justru kita itu orang Indonesia jangan so Inggris gitu loh. Ya kita lupa sama bahasa daerah kita. Bahasa Indonesia tetap nomor satu. Bahasa kalau bagi aku, karena aku memang orang Indonesia, ya bahasa Indonesia aku akan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian kalau misalkan aku tuh orang Jember, aku nggak lupa sama bahasa daerahku di Jember gitu. Oh iya, bahasa Jembernya aku harus ingat, misalkan bahasa Jember itu kayak gimana logat-logatnya. Berarti tandanya kita nggak sombong. Jangan sampai mentang-mentang udah hidup di Jakarta terus lupa sama gue, lu, terus lupa been apa ya. Itu lupa, itu berarti kamu tidak rendah hati. Justru Valen tuh keren, dia rendah hati, dia tidak lupa dengan bahasa daerahnya. Nah gitu ya. Oke, cek sampai lupa ingatan asal beenro dari Dima. Nah itu supaya beenro yang kak cerita itu yang bener. Jadi Valen tuh best, nggak apa-apa. Valen kacong terus Sakina, tak masalah Ruah. Oke, Valen kan lagi di atas. Dan kalau misalkan yang menghujat sesama Madura sih harusnya jangan ya, karena kan kita itu harus bisa mendukung, bisa mensupport. Jadi kalau misalkan disayangkan, kalau misalkan dihujat, karena dia itu kan aset negara, anak itu berperilaku baik, membawa nama daerah, dan justru membawa bahasa daerahnya. Nah, itu keren, dia tidak lupa akan bahasa daerahnya. Nah, harusnya kita bangga punya Valen. Karena Valen itu dia tidak, walaupun dia tinggal di Jakarta dan dia tinggal di Jakarta sudah boleh dikatakan dia seorang superstar sekarang ini, atau kita bilang calon pangeran dangdut kalau luar biasa membawa nama daerahnya. Justru kita masyarakat yang saya kan bukan orang Madura, saya bukan orang Madura tapi turunan Madura, saya aja bangga sama dia gitu. Karena apa? Dia tidak lupa akan bahasa daerahnya. Keren Valen itu. Ya, jadi kalau ada yang ngomongin tentang Valen, kita lihat dulu topiknya apa, temanya apa, dia ngomongin apa. Kalau aku pribadi melihat Valen itu anak muda, anak Gen Z yang dia tidak lupa dengan bahasa daerahnya. Top. Ya. Oke? Mana ininya? Gitu ya, tadi kita sekarang jangan ribat. Nah, ribut-ribut mulu, huru hara, apalagi udah mau bulan suci Ramadan.
Saatnya kita membenah diri, minum vitamin biar kita sehat, biar kita kuat menjalani hidup, biar kita kalau naik tidak nyenggol orang, tapi naik karena prestasi, karena skill yang kita punya. Itu yang terpenting ya. Karena kalau orang cuma nyenggol orang, cuma sekedar pansos itu nggak lama. Dan Allah itu maha tahu, Allah itu tidak akan memberikan rezeki kepada orang yang suka pansos dengan merugikan orang lain, menguntungkan diri sendiri. Jadi mendingan kalau naiklah kamu tanpa menyenggol orang lain. Naiklah kamu dari hasil kamu sendiri, dari jerih payah kamu sendiri, tanpa menyakiti perasaan orang lain, tanpa menyenggol orang lain. Nah, ya. Masih seputar Valen ya, kapasitas saya bukan mengomentari DPRD, tapi ada DPRD ngurusin penyanyi gara-gara plagiat. Memang betul apa yang katakan Bapak ini ya, plagiat itu adalah menciplak lagu seseorang, itu ciptaan saya, kalau diciplak orang itu pasti marah Pak. Tetapi sebelum Valen menyanyikan lagu ini Pak, ada artis yang dulu menyanyikan lagu itu. Ya, sebelum Valen kan ada juga yang. Nah sekarang ini Pak ya, saya katakan kenapa harus Valen yang diserang? Kenapa enggak yang dulu-dulu diserang itu? Karena apakah karena Valen namanya terkenal gitu Pak ya? Terus saya katakan di sini Pak ya, kan kebanyakan ini Pak penyanyi sekarang itu arasemen lagu-lagu itu diciplak. Kenapa Bapak tidak mengomentari yang itu yang dibawa-bawa? Apakah mereka tidak terkenal? Terus Anda mengangkat nama Valen supaya Anda terkenal gitu? Pak, DPRD lebih baik ngurusin daerah Pak ya, pemerintahan. Lagi bagus Pak, gak usah ngurusin nyanyi-nyanyi. Kapasitas kalau saya mengurusi DPRD nggak bisa Pak. Tapi kalau kapasitas saya mengurusi penyanyi, saya akan berkomentar Pak. Sebab sebelum ini ada beberapa penyanyi ya Pak ya, yang menyanyikan lagu Denenenene sebelum Valen. Jadi saya katakan Valen itu ikut-ikutan Pak. Bukan Valen itu mengakui lagu itu lagunya Valen, nggak ada istilah, nggak ada penciptanya itu Valen, nggak ada Pak. Ya, jadi saya katakan di situ tuh Valen bukan mengakui lagu itu, bukan lagunya Valen. Valen hanya sekedar ikut-ikutan, tapi sebelum dibawakan Valen ada beberapa penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu itu Pak. Nah, terus gimana lagu-lagu pencipta-pencipta yang lain Pak? Dirubah di liriknya, kenapa Bapak tidak menyentil mereka? Kenapa harus Valen? Aduh, kapasitas untuk saya mengomentari DPRD ini kerja Bapak itu saya nggak tahu. Tapi kalau Bapak menyentil masalah penyanyi, saya akan ikut berkomentar Pak ya. Aduh Pak ya, jangan sampai payung hitam yang menjadi saksi diminta bayarannya menyanyikan lagu, apalagi membawa nama Dewa apa itu, Ahmad Dhani dan Noah. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi Pak. Soal bayar-bayaran nih Pak ya. Valen konser di Kabupaten Sampang mendapatkan masukan dari seorang anggota Dewan Kabupaten Sampang, yang mana beliau mengatakan bahwasannya saat Valen konser sangat disayangkan karena Valen plagiat lagu dari orang lain. Perlu kita ketahui bahwasanya plagiat itu adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya dari orang lain. Kalau Valen mengambil ataupun menggunakan karya orang lain, tentunya sejak Valen masuk D7 ataupun sebelum jauh dari itu Valen sudah main musik dan bernyanyi, tentunya Valen sudah berkarya sudah cukup lama. Kenapa Bapak Dewan baru sekarang mengingatkan itu? Jika melihat dari hal itu, tentunya karena sekarang Valen itu adalah seorang publik figur, seorang artis besar yang sudah memiliki nama besar, bahkan sudah menyandang sebagai pangeran dangdut, maka mungkin Bapak Dewan memberikan masukan agar kedepannya Valen bisa berkiprah dan berkarya dengan lagu-lagunya sendiri. Karena kalau dalam dunia hiburan itu saat seorang
biduan atau artis menyanyikan atau menggunakan lagu orang lain, sudah harus ada royalti yang harus diberikan kepada baik itu pencipta maupun yang punya lagu, seperti itu. Artinya saat kita mempergunakan itu ada kredit yang layak didapat oleh pemilik lagu atau pencipta lagu. Tentunya setiap masukan, siapapun itu yang memberikan masukan atau yang memberikan kritik kepada Valen, seharusnya itu kita terima, asalkan itu membangun. Bersyukur Ananda Valen masih bisa dikritik oleh masyarakat. Kita tidak melihat jabatan beliau ya, karena demi kebaikan Ananda Valen, setiap kita penggemarnya bisa mengingatkan, karena Valen sekarang bukan lagi penyanyi kampung, bukan lagi penyanyi di momen pernikahan, tapi Ananda Valen saat ini merupakan bintang, merupakan artis yang sudah punya nama besar. Mungkin Bapak Dewan ini berharap Valen ini senantiasa dalam kondisi baik-baik saja. Karena apa? Karena saat nanti Valen menyanyikan lagu orang lain atau hak cipta dari orang lain, kemudian Valen mungkin saja digugat atau dimintai kredit yang harus diberikan kepada mereka, itu bisa diantisipasi mulai dari sekarang. Memang lebih baiknya seorang Valen yang sudah pintar mengubah lagu, yang sudah memiliki kualitas musikal yang sangat tinggi, tentunya harapan kita semua fan-nya, semua orang Madura, hampir semuanya se-Indonesia, bahkan fan Valen itu sudah mendunia, berharapnya Valen bisa menciptakan lagu dengan dinamika musik yang dimilikinya. Mari kita semua pencinta Valen jangan takut saat idola kita dikritik. Soalnya orang yang berkritik itu pastinya memiliki perhatian lebih, memiliki rasa sayang yang lebih kepada Ananda Valen, agar Ananda Valen senantiasa dalam kebaikan. Oke teman, terima kasih ya sudah menonton ya. Itulah tadi ya videonya. Kita ketemu lagi di video mendatang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.